Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul ya dalam kegiatan perkuliahan pada sore hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ananda semua ya, kita kedatangan tamu istimewa. Ada 4 mahasiswa dari program Permata Sakti yang akan menceritakan ya bagaimana budaya yang ada di wilayah mereka masing-masing. Ya, apa kebiasaan-kebiasaan, apa tempat-tempat terindah, ya, apa mungkin ada kuliner yang menarik juga, sehingga pada akhir perkuliahan ini ya kita semua yang mengambil mata kuliah pendidikan multikultural bisa mengenal, ya, bisa mengetahui dan bisa memahami bahwa Indonesia itu sangat kaya, bahwa Indonesia itu memiliki keragaman budaya, memiliki keragaman adat istiadat yang sehingganya menjadikan kita wajib memiliki yang namanya sikap saling hormat menghormati dan saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, apa gunanya kita memiliki sebuah sikap untuk saling menghargai itu sebagai perwujudan dari komitmen kita terhadap sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Semakin kita kenal dengan kawan-kawan yang ada di daerah yang lain, ya semakin kita memahami bahwa ada perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya perbedaan itu merupakan sebuah kekayaan yang harus kita syukuri bersama, yang harus kita jadikan sebagai sebuah kekuatan bersama yang potensial, ya, maka maknanya adalah kita bisa mencapai tujuan negara kita, yakni mencapai masyarakat yang adil dan makmur, ya, mencapai masyarakat yang sejahtera serta mengalami ketertiban ya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya tidak berpanjang waktu lagi, ya karena hari sudah menunjukkan pukul 15:18 dan selisih waktu kita dengan 4 teman kita dari bagian timur ini adalah 2 jam. Oleh karenanya Ibu akan minta ya satu demi satu untuk mempresentasikan ya seperti apa budaya yang ada di wilayah tamu-tamu kita pada sore hari ini. Siapa kira-kira yang akan memulainya? Siapa yang paling siap? Wiryadi, Leres, atau Rizka, atau siapa yang akan Ibu bantu juga bisa untuk mempresentasikan PowerPoint-nya? Mungkin saya duluan, Bu. Ya, Bu. Oke, Rizka ya. Oke, Rizka mau Ibu bantu PowerPoint-nya atau bisa presentasi langsung dari tempatnya? Mau dibantu, Bu. Oke, baik ya. Sebentar ya, Ibu share PowerPoint-nya Rizka. Oke, sudah bisa dilihat Rizka PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Sudah bisa. Ya, baik. Waktu dan tempat Ibu persilahkan pada Rizka. Mulai dengan perkenalan diri dulu ya, Rizka ya. Bu, terima kasih. Pertama-tama terima kasih sebelumnya kepada teman-teman, kepada Bu dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan budaya dari daerah saya, yaitu Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan memperkenalkan budaya dari Sulawesi Tenggara, yaitu ada tempat wisata dari Sulawesi Tenggara, ada beberapa juga dan ada beberapa tarian. Adapun tempat pariwisata di Sulawesi Tenggara yang bisa teman-teman kunjungi pada saat ke Sulawesi Tenggara, pertama ada Permandian Alam Tamborasi. Di Permandian Alam Tamborasi ini Ya, silahkan Rizka. Permandian Alam dia berada di Tamborasi. Tamborasi ini termasuk salah satu sungai Tamborasi terpendek di dunia dengan tepian pasir purih dan bersih. Kawasan wisata ini terkenal sebagai tempat permandian alami dengan fenomena bebatuan marmer. Kemudian yang kedua ada Danau Biru. Danau Biru ini dia selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung atau orang-orang yang berdatangan dari luar kota. Danau Biru
Danau Biru. Danau Biru di Kolaka ini merupakan wisata telaga alami dengan banteng batu-batu dan pohon-pohon rindang. Lokasi wisata ini dikelilingi oleh tebing batu kars yang menjadi pemisah dengan pantai. Berada cukup dekat, terdapat pantai pasir putih yang juga berpengaruh pada rasa air danau. Danau ini menyuguhkan keindahan air sebening kaca yang berwarna kebiruan. Suasana kawasannya yang sejuk dan tenang memberikan daya tarik pada objek wisata alam ini. Kemudian yang ketiga, ada Pulau Bintang. Pulau Bintang ini mungkin bisa dilihat Pulau Bintang. Pulau Bintang ini mungkin salah satu yang bisa menjadi destinasi Anda berikutnya pada saat Anda menginjak Sulawesi Tenggara, yaitu Pulau Bintang. Lokasinya di bagian utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pulau Bintang menawarkan banyak keindahan fenomena, panorama, mulai dari gugusan pulau kecil, keindahan alam bawah laut, biota laut, bervariasi pasir putih, serta masih banyak lagi pemandangan yang menarik. Untuk mencapai tempat ini tidaklah sulit. Jadi kalau mau ke Pulau Bintang tadi itu kita itu naik apa namanya, naik kapal kecil itu, Bu. Ya, kapal kecil. Jadi ada ciri khas tertentu juga. Kemudian yang selanjutnya ada wisata alam Mangolo. Dia ini terdapat di Kolaka, Sulawesi Tenggara, tempat tidak jauh dari universitas yang sedang Rizka tempati sekarang. Kalau wisata alam Mangolo ini, wisata alam Mangolo merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Kecamatan Watambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berada pada ketinggian kurang lebih 800 meter dari permukaan laut dengan jarak tempuh sekitar 3 jam dengan menggunakan kendaraan mobil atau motor dan berjalan kaki. Taman wisata alam Mangolo ini terletak di area hutan lindung dan hutan produksi yang luasnya sekitar 5.000 hektar. Kemudian selanjutnya ada tari adat di Sulawesi Tenggara. Itu ada tari Balumpa. Balumpa ini, tari Balumpa adalah tari adat tradisional dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Wakatobi. Tari Balumpa adalah tari yang menggambarkan kegembiraan masyarakat nelayan Pulau Binongko. Tari Balumpa berfungsi sebagai tari penyambutan dan sering tampil di pertunjukan seni. Sebagai tari penyambut tamu, gerakan tari Balumpa mengandung makna rasa gembira, kelemah lembutan, dan keramah tamahan masyarakat Binongko. Tari Balumpa ditarikan oleh 6-8 penari perempuan, namun ada juga yang ditarikan secara berpasangan dengan penari laki-laki. Kemudian selanjutnya ada tari Malulo. Tari Malulo sendiri adalah tarian dari suku Tolaki, atau bisa disebut dengan Lulo, adalah tari adat tradisional dari Sulawesi Tenggara, dari suku Tolaki di Kendari. Banyak juga yang terdapat di Kolaka. Tari persahabatan yang ditunjukkan untuk mengemudi sebagai ajang pencarian jodoh. Lulo mencerminkan bahwa suku Tolaki cinta damai dan mengutamakan persahabatan dan persatuan. Tari Malulo bisa ditarikan oleh laki-laki, perempuan, remaja, dan anak-anak dengan formasi melingkar sambil berpegangan tangan, serta diiringi dengan 2 orang yang berbeda ukuran dan jenis suara. Tari Malulo ditampilkan pada upacara adat di Kendari dan seluruh adat yang ada di Sulawesi Tenggara pada saat ada kayak pesta atau acara-acara besar seperti itu, Bu. Kemudian selanjutnya ada tari Mangat.
Ya, tari Mengaru sendiri merupakan tari adat tradisional dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Konde, Kecamatan Kamboa, Kabupaten Buton Utara. Tari Mengaru menceritakan keberanian dua laki-laki di medan perang. Hal ini tersirat jelas melalui gerakannya, yakni dua penari beradu kekuatan bersenjatakan keris di tangan. Tari Mengaru menggunakan alunan musik bertempo cepat dari blolo, kansi-kansi, dan dua kendang. Tari Mengaru biasa ditampilkan pada upacara adat atau upacara-upacara besar seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tari Umo Arah. Tari ini dari adat orang Tolaki juga yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau tari Umo Ara ini dia bisa next Bu. Kalau tari Umo Ara ini dia salah satu tari adat tradisional dari Sulawesi Tenggara. Seperti yang saya bilang tadi dari suku Tolaki, yaitu tari Umo Ara adalah tari perang yang mempertunjukkan ketangkasan bermain pau dan menangkis dengan kimia. Tari Umo Ara juga melatih otot, peluki, hentakan kaki, dan melatih ketangkasan mata. Umo Ara mempunyai arti mencoba. Di masa lalu, tari Umo Ara dipentaskan untuk menyambut para prajurit kerajaan Mekongga dan Konawe setelah memenangkan peperangan. Saat ini, tari Umo Ara lebih berfungsi sebagai hiburan, tari penyambutan, dan seni pertunjukan. Ada makanan khas dari Sulawesi Tenggara. Makanan khas dari Sulawesi Tenggara ini saya mengambil kalau nggak salah 3 atau 4 ya. Yang pertama itu ada namanya lapa-lapa. Jadi lapa-lapa ini jadi lapa-lapa ini adalah makanan khas Sulawesi Tenggara, tepatnya berasal dari daerah Buton, memiliki cita rasa gurih. Kuliner tradisional Sulawesi Tenggara ini kerap muncul pada Ramadan. Agar biasanya masyarakat setempat menikmati makanan tradisional ini bersama ikan nasi, atau lebih dikenal dengan nama ikan kaholeo narote oleh masyarakat Sulawesi. Kemudian selanjutnya ada kabuto. Kabuto sendiri dia adalah makanan khas Sulawesi Tenggara yang wajib toppers atau teman-teman dan ibu Kipi pada saat ke Sulawesi Tenggara. Kuliner tradisional ini dia berasal dari Buton yang berbahan dasar ubi dan singkong yang dikeringkan dan dibiarkan berjamur dulu. Meskipun terdengar unik, mungkin cita rasa dari makanan tradisional asal Sulawesi Tenggara ini cukup menarik untuk dicoba. Jadi kalau ibu dan teman-teman datang ke Sulawesi Tenggara, mungkin bisa dicoba kabuto ini. Kemudian selanjutnya ada sinonggi. Nggak semua hal itu tanggung jawab. Kalau sinonggi sendiri dia makanan tradisional Sulawesi Tenggara yang berasal dari suku Tolaki, yang berbuat dari sari pati atau sagu yang diolah bersama kuah rempah yang menghasilkan rasa gurih yang nikmat. Masyarakat suku Tolaki sendiri memiliki tradisi menyantap sinonggi ini bersama-sama, dan tradisi ini dinamakan masonggi. Makanan khas Sulawesi Tenggara ini awalnya merupakan makanan pokok masyarakat setempat yang kini mulai langka karena masyarakat mulai mengonsumsi nasi. Tetapi untuk daerah Kendari, Kolaka, dan Kolaka Utara itu masih banyak yang memakan makanan ini, tetapi sudah dicampurkan dengan nasi seperti itu. Baik, itu
tadi perkenalan budaya dari daerah asal Rizka, yaitu Sulawesi Tenggara. Untuk teman-teman mungkin kalau pada saat ingin datang ke Sulawesi Tenggara mungkin bisa coba wisatanya atau makanan khas yang tadi Rizka presentasikan itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Rizka, terima kasih banyak ya. Jadi singkat ya memang yang disampaikan oleh Rizka, tapi itu cukup membuat kita semua merasa ingin sekali berkunjung ke Kolaka ya, ke Sulawesi Tenggara ya. Kita tadi disuguhi ya bagaimana pemandangan yang ada di sana, ada sungai terpendek, kemudian juga ada tempat pemandian ya. Bahkan juga ada Pulau Bintang tadi ya, itu yang cantik sekali. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberikan rezeki ya, sehingga kita bisa suatu saat nanti berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Ya, baik. Kemudian yang menarik juga disampaikan oleh teman kita Rizka tadi adalah bahwa di situ ada tari-tarian, dan yang Ibu catat adalah bahwa ada 3 momen ya di mana masyarakatnya menciptakan tari-tarian yang bersifat adat. Jadi kalau mereka itu bergembira ya, bergembiranya karena apa nih? Karena hasil pertanian. Tadi Rizka yang tarian Balumpa tadi itu gembira karena apa momennya? Halo Rizka? Mereka melaksanakan tari Balumpa tadi karena ada kegembiraan. Kegembiraan karena apa ya? Karena pertanian. Ya Bu, kalau tadi kayak begitu Bu, misalnya kayak ada perayaan-perayaan hari besar juga Bu, bisa. Kemudian ada kayak bisa juga kalau kayak biasanya kayak masyarakat habis panen kayak begitu Bu, bisa diadakan tari itu juga Bu, seperti itu. Oke, ya baik. Jadi ada masyarakat yang menarikan tari Balumpa ya, karena mereka bergembira karena ada sebuah perayaankah, syukurankah ya. Tapi mereka juga akan menari bersama kalau mereka ingin mendapatkan jodoh ya. Jadi tadi ada tarian yang khusus untuk mencari jodoh. Ya, Dan ada 2 tarian tadi yang kalau mereka dalam situasi yang berperang ya, artinya menampilkan sebuah semangat membela tanah air mereka ya. Mungkin ada sejarah di Sulawesi Tenggara ini bagaimana mereka harus berperang. Apakah mungkin berperang melawan penjajahan Belanda atau memang ada di situ sebuah perang yang dihadapi oleh etnis yang lain, atau bagaimana, kita belum punya informasi mengenai itu. Mengapa di daerah Kolaka ini ada sebuah tari-tarian yang itu diciptakan masyarakatnya untuk menampilkan keberanian laki-laki mereka. Ya mungkin ada sejarahnya lah pasti kenapa mereka menciptakan sebuah tarian perang. Dan yang paling menarik juga tadi ada berbagai jenis makanan ya. Ada tadi istilahnya lapa-lapa, ya ada kabuto, ada sinonggi yang menurutnya Rizka wajib kita cicipi kalau kita berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Terima kasih banyak Rizka. Bagi Ananda semua ya yang ingin bertanya selain dari yang sudah disampaikan ya, karena ada banyak hal yang bisa kita tanyakan kepada kawan kita Rizka, mumpung Rizka masih bergabung bersama kita. Ananda bisa tanyakan mengenai agama ya. Ananda juga bisa tanyakan bagaimana adat istiadat, bagaimana perkawinan, bagaimana kematian, ya, bagaimana mereka hidup harmonis dengan etnis yang lain gitu ya. Jadi silahkan Ananda buat di chat itu, menu chat, nanti Ibu akan bacakan ya pertanyaan untuk Rizka ya. Jadi silahkan sambil menyimak presentasi dari 3 kawan yang lain, apabila ada sesuatu yang ingin Ananda ketahui mengenai Sulawesi Tenggara dari apa yang sudah disampaikan oleh Rizka, Ibu akan bacakan pada menu chat ya. Terima kasih banyak Rizka. Berikutnya Ibu undang kepada teman kita, siapa? Wak Erni atau Sri? Atau Sri? Wiriadi terakhir aja nanti ya. Laki-lakinya penutup nanti. Wak Erni boleh siap? Atau Leres? Leres Sri? Siap Ibu, Oke. Insya Allah. Akan Ibu bantu slide PowerPoint-nya atau bisa share sendiri? Kalau share sendiri, saya bukan host, nggak bisa. Oke, Ibu rubah dulu settingannya menjadi multiple ya. Oke, silakan. Sudah bisa itu Leres untuk menampilkan PowerPoint-nya. Kok nggak ada?
Oh, maaf Ibu, dari handphone saya nggak support kalau PowerPoint, bisanya PDF. Nggak bisa. Gimana dong, guys? Nggak bisa, nggak support. Bisanya kan nggak bisa. Udah guys. Silahkan Leresri Lestari untuk mempresentasikan. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Iya, Ibu. Oke, silakan. Waktu dan tempat Ibu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu. Perkenalkan, nama saya Leresri Lestari Sidiawan, mahasiswa perwakilan dari Universitas Negeri Gorontalo, program Permata Sakti. Di sini, saya selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, izinkan saya untuk memperkenalkan budaya kepada teman-teman semua tentang provinsi daerah asal saya. Nah, sebagaimana yang saya ketahui, Gorontalo ini baru terbentuk pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Nah, dan Provinsi Gorontalo juga dijuluki sebagai Bumi Serambi Madinah. Gorontalo diresmikan pada tahun 2000 oleh pemerintah sebagai Provinsi ke-32 Indonesia. Nah, dari julukan Serambi Madinah tersebut juga, Gorontalo memiliki semboyan yang berbunyi adati hula hula tosara, artinya adat yang bersendekian syarat-syarat Al-Quran. Nah, Gorontalo ini sendiri juga berasal dari kata Hulondalo, yang artinya itu salah satu dari kerajaan di Gorontalo. Cuma karena pelafalan dari penjajahan Belanda waktu itu terlalu sulit untuk menyebutkan kata Hulondalo, maka tercetuslah nama Gorontalo. Nah, di sini saya akan menampilkan salah satu berbagai macam objek wisata dari provinsi saya sendiri. Yang pertama itu ada Pulau Cinta. Nah, Pulau Cinta ini sendiri adalah pulau yang memiliki pesona cukup luar biasa. Terkenal dengan pulau yang romantis yang terletak di Gorontalo Utara, mohon maaf. Nah, hal yang menonjol dari pulau ini adalah dibandingkan pulau kecil lainnya, bentuknya yang menyerupai hati. Nah, dengan kondisi ini, tak heran bila Pulau Cinta ini disebut dengan Maldives Indonesia. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita mau bulan madu atau misalnya pengen jalan-jalan ke Maldives, itu nggak usah jauh-jauh, di Gorontalo itu udah ada Maldivesnya Indonesia, yaitu Pulau Cinta. Terus pulau kedua itu ada Pulau Dionumo. Nah, kalau Pulau Dionumo ini menyajikan berbagai keindahan alam di pantainya, dari daratan dan bawah air. Salah satu yang paling mudah dinikmati dari keindahan pulau berbukit ini adalah banyaknya ilalang dari bukit ini dan pantai putih yang begitu menawan. Nah, teman-teman yang ingin berkunjung juga bisa menikmati suasana pantai yang air lautnya sangat jernih, serta bisa menjelajah daratan di pulau itu, termasuk tentu saja mendaki di puncak ilalang Pulau Dionumo. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan pulau ketiga yang tak kalah cantiknya di Gorontalo, yaitu ada Pulau Saronde. Nah, Pulau Saronde ini sendiri adalah sebuah pulau kecil di Gorontalo Utara yang kini jadi mutiara bagi negeri Serambi Madinah saya ini. Nah, pulau ini memiliki pasir putih dan alam yang bersih. Ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang menawarkan panorama alam sekaligus keunikan budaya lokal. Nah, selain dari pulau-pulau itu, untuk wisata baharinya itu juga ada dua laut yang terkenal akan wisata baharinya untuk snorkeling dan diving. Yang pertama itu ada Taman Laut Olele. Nah, Taman Laut Olele ini adalah salah satu panorama yang sangat indah yang disajikan di Pantai Olele.
Pantai Olele ini juga memiliki pasir putih dan ada permukaan karang-karangnya. Nah, namun demikian perairan di sekitarnya cukup bersih dan tidak tercemar. Nah, perairan di sekitar Pantai Olele ini juga memiliki visibility yang bagus, terumbu karangnya terjaga dengan sangat baik dan banyak biota lautnya. Sebuah anugerah bagi warga sekitar bisa peduli dan mengerti bagi potensi kekayaan alam yang mereka miliki. Baru selanjutnya itu ada wisata hiu paus. Kami menyebutnya itu wisata hiu paus. Lokasinya itu ada di Pantai Botubarani. Nah, terletak tak jauh dari pusat kota Gorontalo. Kalau misalnya teman-teman ingin berkunjung ke wisata hiu paus ini dan ingin bertemu dengan hiu-hiu paus dan ingin menyentuhnya secara langsung, dari pusat kota itu hanya berjarak sekitar 40 menit saja. Nah, objek wisata ini juga tepatnya ada di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolang, Gorontalo. Nah, sebuah tiang yang bertuliskan objek wisata hiu paus menjadi penanda untuk memasuki kawasan ini. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin berkunjung ke Gorontalo dan ingin ketemu sama hiu-hiu paus, nah itu jaraknya dari kota hanya 40 menit aja menggunakan kendaraan. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan beberapa makanan dari daerah saya. Pertama ini adalah yang sangat terkenal itu ada perkedel Nike. Nah, sama dengan perkedel-perkedel lainnya, cuma bahan dasar dari perkedel ini adalah perkedel Nike. Nah, perkedel Nike ini adalah makanan tradisional khas Gorontalo yang berbahan dasar ikan Nike tentunya. Sekilas ikan Nike ini seperti ikan teri, bentuknya itu sangat kecil-kecil, teman-teman. Nah, ikan Nike ini diolah layaknya perkedel bersamaan dengan bumbu-bumbu khas Gorontalo gitu. Nah, selanjutnya ini ada binde biluhuta. Binde biluhuta ini sekilas seperti sup jagung, cuma Halo, Leres, kami nggak dengar suaranya. Mungkin koneksi ya, koneksinya Leres bermasalah sehingga suaranya tidak sampai ke kita. Kita tunggu dulu ya. Kalau seandainya dalam waktu 2 menit ternyata Leresnya tidak terhubung, mungkin kita bisa pindah. Halo Leres? Oke, Leres silahkan dilanjutkan. Ya, sempat terlempar tadi ya dari jaringannya. Kuliah kok. Oh iya, terus selanjutnya teman-teman ada makanan yang bentuknya itu hampir menyerupai pepes. Nah, namanya ini adalah ilabulo. Dalam bahasa Gorontalo ini ilabulo memiliki pengertian totomboata yang artinya itu bersatu padu. Dahulu kala itu raja-raja menyimbolkan ilabulo sebagai lambang persatuan, yaitu dari totomboata, bahasa totomboata itu sendiri, sebagai perpaduan dari berbagai unsur yang melahirkan perdamaian, karena pada ilabulo terdapat berbagai perbedaan yang dipersatukan yang menciptakan rasa satu yang nikmat. Nah, biasanya ilabulo ini sangat dijumpai saat bulan-bulan Ramadan. Cuma kalau misalnya kami biasa bisa menjumpainya pada rumah-rumah makan. Ada makanan atau kue-kue yang sangat cukup populer di provinsi saya. Yang pertama itu ada kue santan. Kue santan ya itu kue santan namanya itu tobu. Nah, tobu ini adalah camilan khas Gorontalo yang berbahan dasar tepung beras, gula pasir, dan beras pulo. Biasanya kue tobu ini bisa kita jumpai saat acara-acara tertentu seperti acara keluarga ataupun kini pun kue tobu bisa kita jumpai di pasar-pasar tradisional. Nah, selanjutnya ada kue yang tak kalah terkenal, itu namanya kue kerawang atau kue karawo. Nah, teman-teman kalau misalnya ngedengar kata kerawang, mungkin terdengar seperti familiar di telinga teman-teman itu salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Cuma kalau di Gorontalo itu sendiri, kerawang itu memiliki arti itu kue dan baju. Nah, kenapa kue dan baju? Karena
kerawang itu adalah artinya itu motif. Nah, dari kue-kue ini karena motifnya itulah disebut dengan kue kerawang. Nah, biasanya kue-kue ini dijumpai saat hari raya. Nah, selanjutnya itu ada kue tili aya. Nah, kue tili aya ini dibuatnya itu dulunya itu sebagai santapan pertama masyarakat saat sahur, masyarakat Gorontalo dulu. Nah, uniknya kue ini terbuat dari campuran gula merah, telur, dan santan ini hanya dijadikan menu makanan saat sahur. Nah, kue tili aya ini sengaja dibuat oleh orang Gorontalo terdahulu sebagai penahan dahaga ketika awal puasa, di mana banyak orang yang kesulitan menahan rasa haus dan lapar yang akan kita rasakan saat bulan puasa. Nah, untuk itulah masyarakat Gorontalo dulu itu membuat makanan yang satu ini. Nah, selanjutnya ada tradisi yang akan saya kenalkan. Yang pertama itu adalah tradisi walima. Walima ini adalah tradisi masyarakat Gorontalo yang biasa kita rayakan itu saat menjelang Maulid Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini setiap tahunnya umat Islam memperingati kelahiran Nabi. Dalam istilah Islam disebut adalah Maulid Nabi. Nah, cara mereka dalam merayakan Maulid Nabi kan juga beda-beda. Nah, di masyarakat Gorontalo inilah kami biasa menyebutnya dengan tradisi walima. Walima itu merupakan tradisi tua semasa kerajaan-kerajaan Islam dan dilaksanakan turun-temurun antar generasi. Diperkirakan tradisi ini mulai ada sejak Gorontalo mengenal Islam pada abad ke-17. Walima juga merupakan tradisi lama yang hingga kini masih dipertahankan dengan baik. Nah, setiap walimah juga di tiap-tiap masjid yang ada di Gorontalo melaksanakan tradisi ini. Masyarakat Muslim biasanya menyiapkan kue-kue tradisional seperti kolombeni, curuti, dan kue-kue tradisional Gorontalo lainnya. Nah, setiap perayaan ini juga ada ratusan warga yang sudah siap berkumpul dan menunggu di masjid-masjid untuk mengambil kue-kue tradisional tersebut. Nah, selanjutnya ada tradisi Tumbilo Tohe. Teman-teman bisa lihat, Tumbilo Tohe ini adalah tradisi menjelang Lebaran yang berbeda dari Provinsi Gorontalo. Namanya Tumbilo Tohe artinya saatnya memasang lampu. Tumbilo Tohe sangat erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 27 Ramadan. Nah, malam Lailatul Qadar inilah dikenal sebagai hari turunnya berkah di tengah kegelapan malam. Didorong dengan keinginan untuk tetap menjalankan ibadah, serta musyawarah, guna mencerahkan keperluan ibadah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Gorontalo pun berbondong-bondong untuk merayakan malam tersebut dengan memasang lampu. Nah, kalau untuk masang lampunya itu pun nggak sembarangan. Biasanya itu didahulukan oleh pemangku adat, atau kalau di desa itu biasanya harus kepala desanya dulu yang pertama kali untuk menyalakan lampu, seperti itu. Nah, yang terakhir yang akan saya perkenalkan adalah festival budaya Karnaval Karawo. Nah, Karnaval Karawo ini menjadi etalase promosi pariwisata. Asalnya, perayaan tahun ini menjadi wadah yang menyatukan masyarakat yang memiliki seni kain Karawo sebagai wastra khas daerah Gorontalo ini sendiri. Nah, Gorontalo Karnaval Karawo dilaksanakan untuk melestarikan kain Karawo agar keberadaannya terus mendapat perhatian masyarakat. Pada awal tahun 2000-an, nama kain Karawo sudah hampir tidak terdengar lagi. Nah, sejak tahun 2009 dengan diinisiasi oleh Pemda setempat dan didukung oleh Bank Indonesia, diadakanlah Festival Karawo ini. Sejak saat itu, Karawo mulai banyak digunakan. Selain itu, keberadaan Gorontalo Karnaval Karawo ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat setempat melalui pariwisatanya. Nah, teman-teman, itu sekian pemaparan budaya dari provinsi asal saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau teman-teman masih kurang paham, karena jujur saya deg-degan, malu. Gitu, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya sudah mendengarkan penjelasan budaya dari daerah saya. Terima kasih.
Terima kasih banyak Leresri ya. Menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Leres tadi di Sulawesi Utara, di Gorontalo ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mengunjungi Pulau Cinta. Bagi mereka yang belum menemukan cinta, mulailah menabung dari sekarang. Siapa tahu nanti ke Gorontalo, ke Pulau Cinta. Lalu bertemu dengan Leresri di sana. Tolong kami disambut ya Leresri ya, dipandu agar tidak salah Pulau Cintanya ya. Oke, baik. Juga ada tadi ada Pulau Dionumo ya, kemudian juga ada taman laut ya, ada juga wisata hiu paus ya, itu menarik sekali gitu ya, karena ibu hanya melihat di berbagai Discovery Channel ya, ternyata Indonesia juga punya wisata hiu laut di mana kita bisa menyentuh hiu gitu ya, yang ada di daerah Gorontalo sana. Kemudian juga menarik sekali ya tadi foto-foto mengenai berbagai makanannya ya, dan juga berbagai kue-kuenya. Dan yang paling menjadi catatan bagi Ibu adalah bahwa di sana ternyata Gorontalo itu disebut sebagai daerah Serambi Madinah. Kalau Padang Panjang itu disebut sebagai kota Serambi Mekah, ya. Dan ternyata ada Serambi Madinah. Dan Serambi Madinah itu ada di Gorontalo. Kenapa sampai masyarakatnya itu atau pemerintahan di daerah di sana mengklaim diri sebagai Serambi Madinah? Nah, rupanya ada beberapa kegiatan keagamaan yang sangat kuat dilakukan oleh masyarakat Gorontalo ya, terutama ketika pada saat acara Maulid Nabi ya, atau disebut sebagai walimah ya. Yang luar biasa sekali perayaannya. Artinya mereka merayakan Maulid Nabi dengan kegiatan-kegiatan yang besar ya, kegiatan upacara-upacara yang menghabiskan banyak biaya mungkin dan juga diikuti oleh masyarakat yang cukup banyak jumlahnya atau massal sifatnya. Kemudian yang juga menarik adalah lampu-lampu tadi ya. Ingin sekali rasanya kami melihat atau ikut menikmati menunggu malam Lailatul Qadar ya melalui Tumbilo Tuhe, betul ya? Tumbilo Tuhe ya. Atau Gorontalo Karnaval. Jadi kalau kita ke Gorontalo ya, kalau kita datang ke sana pada saat Maulid Nabi, mungkin kita bisa melihat ya bagaimana kebesaran acara Maulid Nabi dirayakan di sana. Atau kalau kita datang ke sana pada saat malam Lailatul Qadar, ya kita juga bisa melihat mungkin berbagai lampu-lampu yang ditata sedemikian cantiknya melalui wisata Tumbilo Tuhe ya, dan juga di sana juga ada Gorontalo Karnaval ya. Mudah-mudahan kami semua berkesempatan untuk mengunjungi daerahnya Leresri. Terima kasih banyak Leresri. Berikutnya kami undang kepada Waerni. Apakah Waerni juga sudah siap? Ya Bu, siap Bu. Oke, silakan Waerni, Ibu bantu juga PowerPoint atau bisa menampilkan sendiri? Dibantu saja Ibu. Oke, kira-kira video bisa dimunculkan agar kami bisa melihat wajah Waerni? Bisa Bu. Oke, sebentar ya, Ibu buka ininya, PowerPoint-nya. Oke, sudah kelihatan Waerni? Sudah Bu. Oke, silakan. Waktu dan tempat Ibu persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waerni dari Universitas 19 November Kolaka. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah resolusi konflik, Ibu Susi, yang telah mempersilahkan saya untuk menampilkan budaya saya. Baiklah, saya akan presentasikan budaya saya suku Muna, Sulawesi Tenggara. Lanjut, Bu. Pariwisata. Kabupaten Muna memiliki beberapa pariwisata, meliputi Pantai Maleura. Pantai Maleura merupakan pariwisata yang ada di Kabupaten Muna. Pantai ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Di samping panoramanya yang memang sangat menakjubkan, pengunjung yang datang tidak perlu membeli tiket. Cukup dengan membayar biaya parkir sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp20.000 untuk kendaraan roda 4. Lanjut, Bu. Yang kedua, Pantai Pajala. Keindahan yang di pantai ini sebenarnya tidak kalah dari Pantai Maleura. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dari pusat kota Raha, yakni sekitar 60 km,
membuat wisatawan yang berkunjung ke sini tidak seramai wisatawan di Pantai Maleura. Tidak hanya pemandangan pantai yang menunjukkan mata saja, tetapi juga wisata kuliner sepanjang pantai yang menawarkan berbagai macam makanan khas di Woro yang unik, serta harga yang bersahabat. Yang ketiga, Pantai Walengkabola. Tidak hanya panorama pantai saja yang memukau. Di sini wisatawan juga dapat menikmati wisata susur goa, karena di kawasan sekitar pantai banyak terdapat goa yang memancarkan mata air. Banyaknya goa yang memancarkan mata air itulah yang membuat nama-nama kampung di kawasan Walengkabola banyak yang menggunakan kata oe, yang dalam bahasa Muna memiliki arti air, seperti desa Oengkabora, Oempu, Oekalembungo, serta yang lain. Danau Pantai Napabale. Perpaduan antara wisata pantai dengan wisata danau menjadi kelebihan dari destinasi wisata yang satu ini, yang tidak terdapat di tempat-tempat wisata yang lain. Pengunjung akan disuguhi pesona danau sekaligus pantai yang karena di sekitar danau terdapat terowongan menghubungkan danau dengan pantai. Selain menggunakan sampan, pantai dapat pula dilakukan dengan cara berenang atau menyelam melewati terowongan saja. Cara ini khusus bagi mereka yang memiliki hobi berpetualang. Danau Muo. Meski hanya memiliki satu nama, danau yang terletak di desa Oempu, Kecamatan Tongkuno, danau ini berisi air payau yang jernih dengan warna kebiru-biruan. Pengunjung yang datang ke sini tidak hanya dapat menikmati segarnya air danau dengan mandi di laut, tapi juga menikmati keindahan pemandangan di sekitar danau yang masih alami. Sesuatu yang menarik adalah adanya seekor penyu besar yang umurnya sudah cukup tua, yang dinamai oleh masyarakat setempat yaitu bento. Entah kenapa, penyu jinak ini tidak mau meninggalkan kawasan danau dan selalu menemani pengunjung saat berenang. Danau Ubur-ubur Lohia. Berenang bersama ubur-ubur yang tidak menyengat dan tidak membahayakan tentu menjadi keasikan tersendiri. Aktivitas itulah yang dapat dilakukan di Danau Ubur-ubur Lohia, sehingga bagi mereka yang menyukai aktivitas snorkeling, danau yang berair payau ini mungkin memberi daya tertarik tersendiri. Sayangnya, lokasi danau ini terpencil dan cukup sulit untuk dijangkau. Pengunjung yang ingin datang ke sini harus terlebih dahulu menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan dengan melewati Danau Napabale, menyusuri terowongan panjang, menyeberangi pulau-pulau kecil serta hutan yang masih perawan. Gua Langkabori. Penggemar wisata sejarah wajib berkunjung ke Gua Langkabori saat melakukan trip ke Kabupaten Muna, karena gua ini merupakan saksi sejarah perkembangan masyarakat Muna, mulai dari zaman prasejarah hingga zaman penjajahan. Jejak sejarah yang dapat dilihat dari gua ini berupa ratusan lukisan pada dinding guanya yang dibuat dari tanah merah yang dicampur dengan getah pohon. Tidak jauh dari Gua Langkabori, terdapat gua lainnya yang disebut Gua Layang-layang, karena terdapat lukisan layang-layang pada dindingnya. Menurut tim arkeologi dari Australia, lukisan layang-layang yang umumnya sudah berabad-abad tersebut menjadi bukti bahwa layang-layang yang pertama kali ada di dunia adalah layang-layang Kabupaten Muna. Danau Randanuwage. Dalam bahasa Indonesia, Randanuwage memiliki arti telapak kaki. Kata tersebut digunakan untuk nama danau, karena danau ini jika dilihat dari Google Maps, bentuknya menyerupai telapak kaki. Objek wisata baru ini ditemukan pada bulan Maret 2016 oleh Soul Adventure Community yang kini berganti nama menjadi Coffee Trip. Karena baru ditemukan dan masih belum dikelola, maka jangankan fasilitas, akses untuk menuju ke lokasi pun masih sangat sulit karena harus melewati kawasan hutan belantara sejauh 4 km. Selain pariwisata, Kabupaten Muna memiliki juga makanan khas. Yang pertama, kasuami. Makanan khas yang pertama adalah kasuami. Makanan yang berbahan dasar ubi ini merupakan makanan paling populer sebagai makanan khas Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Biasanya, kasuami digunakan sebagai makanan pokok. Kabuto. Kabuto.
Kabuto ini berasal dari singkong. Diolah dengan cara dikeringkan. Setelah benar-benar kering dan siap disantap, singkong akan diberi parutan kelapa. Rasa kelapa yang gurih akan menambah nikmat ini. Lapa, makanan ini dibuat dari beras dengan santan. Lapa-lapa ini dikukus setengah matang, lalu didinginkan. Setelah dingin, lapa-lapa akan dibungkus kembali dengan janur, kemudian akan direbus kembali hingga matang. Cucur. Cucur merupakan makanan khas Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang sering dihidangkan pada acara-acara tertentu. Makanan ini terbuat dari beras. Tunuha. Tunuha adalah makanan khas Kabupaten Muna yang terbuat dari ubi yang diparut dengan berbagai campuran bahan, kemudian dimasukkan dalam bambu lalu dibakar, sehingga menjadi kue tunuha. Katumbu. Katumbu adalah salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Kabupaten Muna. Bahan dasar pembuatannya adalah jagung muda dicampur dengan gula putih atau gula merah dengan garam secukupnya. Sekarang selanjutnya budaya suku Muna. Yang pertama, tari linda. Tari linda adalah tari tradisional masyarakat Muna. Tari ini dilakukan oleh para gadis remaja dalam rangkaian acara kedewasaan. Acara kedewasaan masyarakat Muna yang disebut dengan karya. Kononnya, tari ini melambangkan bayi yang masih dalam kandungan. Ewaguna. Ewaguna merupakan suatu adat atau tradisi yang ada di Kabupaten Muna. Tradisi ini dilakukan pada saat pesta penyambutan pernikahan yang dimainkan oleh sekelompok orang dengan menggunakan keris. Modero. Modero merupakan tradisi suku Muna yang berupa tarian dengan berbalas pantun yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang saling berpasang-pasangan dan diiringi oleh musik. Kasambu. Kasambu merupakan sebuah tradisi dari suku Muna. Kasambu ini hanya dilakukan oleh ibu hamil yang umur kandungannya mencapai 8 bulan. Dengan tujuan agar ibu hamil tersebut dapat melahirkan dengan selamat serta bayinya terlahir dengan sehat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum dimengerti, mohon dipertanyakan. Tapi jika teman-teman hendak ke Sulawesi Tenggara, jangan lupa mencicipi makanan khas yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Erni ya atas apa yang sudah dikumpulkan ya dari Kabupaten Muna ya. Dia masih di wilayah Kolaka, masih di Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Makanya tadi ada beberapa makanan yang agak mirip yang sudah disampaikan tadi oleh Rizka ya, ada lapa-lapa ya, Ibu masih ingat, ada kabuto, itu artinya makanan yang memang menjadi makanan khas dari wilayah Sulawesi Tenggara dan ada di berbagai kabupaten yang ada di sana. Ya, cuma tadi itu memang luar biasa, pantainya cantik sekali ya, pantainya bersih, ya, ada berbagai pantai yang sudah ditampilkan oleh Wak Erni. Juga ada danaunya luar biasa ya, indah sekali alam Indonesia ini. Kemudian ada danau Moku yang berwarna biru ya, dan di sana katanya ada penyu apa kura-kura tadi itu yang kata Wak Erni tadi itu. Penyu ya, penyu besar ya, yang tidak mau meninggalkan daerah danau tersebut lalu dia berenang bersama para pengunjungnya. Juga ada danau ubur-ubur. Jadi ini agak menarik juga, tidak pernah kita melihat ada destinasi wisata di Sumatera Barat yang ada hewan yang sebagai penunggu di situ gitu ya. Kalau ada yang seperti itu tentu mungkin menimbulkan ketakutan, mungkin juga menimbulkan sebuah ketertarikan ya bagi pengunjung. Juga ada sebuah gua ya yang katanya menjadi klaim bagi suku Muna, suku atau kabupaten ya Ibu, kurang jelas tadi. Muna itu nama suku atau nama wilayah atau nama apa, Wak Erni?
Halo Erni, bisa menjawab? Bisa, Atau bisa Bu. dibantu sama si Rizka? Muna itu nama daerah ya, bukan nama suku. Kalau Muna itu Bu kabupaten Bu, sekaligus suku. Oh, suku dan kabupaten. Ya Bu. Oke, ya. Jadi ada istilah tadi yang Ibu dengar ada sekali-sekali Erni menyebutnya sebagai suku, tapi juga disebutnya sebagai kabupaten Muna ya. Di situ ada sebuah Ya, Bu. gua ya, di mana di situ dituliskan oleh masyarakat di zaman prasejarah ya berbagai lukisan-lukisan ya yang dipahat di dinding-dinding gua, sehingga itu menjadi bukti bahwa di sana telah ada yang namanya layang-layang. Jadi layang-layang Muna ya, sebagai layang-layang yang telah ada sejak zaman prasejarah ya. Dan yang menarik juga tadi ada tarian ya, tapi tariannya ada 2 kali disebutkan bahwa ada tarian namanya tarian Linda. Tarian Linda ini menunjukkan sebuah tarian kedewasaan yang menunjukkan ada bayi dalam kandungan. Nah, ini agak menarik juga karena di Sumatera Barat nggak ada yang pernah Ibu mendengar tari-tarian yang diciptakan untuk memberikan perhatian kepada ibu-ibu yang sedang mengandung ya, ibu-ibu yang sedang hamil. Oke. Kemudian juga ada tarian yang menggunakan keris ya, itu juga menunjukkan mereka menunjukkan keberanian dari laki-laki ya, juga ada tarian berpasangan, juga ada tadi istilahnya sebuah tradisi kasumbu ya. Tradisi kasumbu itu kasumbu yang menunjukkan bahwa perempuan yang sedang hamil 8 bulan ya. Lalu mereka diberikan sebuah doa ya agar bisa selamat ya dalam proses melahirkan dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Wa Erni atas apa yang telah disajikan kepada kami semua. Yang terakhir mari kita sama-sama dengarkan Wiryadi ya juga akan menampilkan ya sebuah budaya ya yang akan menarik untuk kita simak bersama. Silakan Wiryadi. Cek suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran, tapi agak putus-putus, agak keras saja suaranya ya. Oh, iya. Oke, silakan. Ya, untuk teman-teman semua dan Ibu selamat sore. Saya sapa sebenarnya saya Bu dari orang Medan aku Bu. Tapi aku kuliah di Ambon, Maluku sana, dari barat ke timur. Nah, terima kasih kepada Ibu Susi pengampu mata kuliah resolusi konflik yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan ataupun memberikan waktu untuk perkenalan budaya Batak Toba dan adat istiadat di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Nah, teman-teman, supaya kita lebih mengenal daerah Tapanuli Utara, Tapanuli Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang ibu kotanya berada di Kota Tarutung. Jumlah penduduknya itu jumlah penduduk Tapanuli Utara di tahun 2020 sebanyak 299.881 jiwa. Dengan kepadatan penduduk itu yaitu 79,05 jiwa km kuadrat. Dan kabupaten ini merupakan kawasan yang mayoritas penduduknya adalah etnis atau suku Batak Toba. Nah, inilah logo dari Tapanuli Utara. Kalau teman-teman mungkin lihat, ya seperti ini sama. Nah, suku Batak Toba di Tapanuli Utara atau Tarutung. Masyarakat Tapanuli Utara yang beribu kota Tarutung merupakan mayoritas etnis suku Batak Toba. Bahkan bisa dikatakan hampir 97% merupakan masyarakatnya adalah suku Batak Toba. Dan pada dasarnya, mulai dari nenek moyang orang Batak Toba, Tarutung merupakan daerah asli Batak Toba. Biasanya Tarutung ini dikenal dengan Bona Pasogit, yang artinya adalah kampung halaman atau tempat kelahiran orang Batak Toba. Mayoritas, bentar Bu. Mayoritas masyarakat di daerah ini menganut agama Kristen Protestan dan agama Katolik.
Tetapi ada juga masyarakat pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia yang menganut agama Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun daerah ini merupakan mayoritas suku Batak Toba dan menganut agama Kristen, tetapi rasa toleransi dan sosialisasi antar keberagaman ataupun keharmonisan masyarakat di Tapanuli Utara ini sangat tinggi dan kehidupannya sangat rukun dan damai. Jadi jarang di sini Bu didengar itu yang namanya kerusuhan ataupun bentrok-bentrok antar baik antar agama atau suku, karena di daerah ini sangat aman gitu. Nah, teman-teman, kemarin saya sempat mengambil gambar ini. Berikut adalah gambar ikon Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, sekarang kita berbicara tentang budaya. Untuk budaya Batak Toba itu, yang pertama itu, kita itu ada namanya itu Rumah Batak Toba, yang artinya itu adalah rumah bolon. Pertanyaannya teman-teman, kenapa bentuknya seperti ini, agak kerucut ke atas, agak segitiga? Nah, di sini ada filosofi dari orang Batak Toba, dari nenek moyang. Karena pada zaman dahulu itu tempat tinggal orang Batak Toba itu seperti ini. Dan di bawah itu, di baranya itu adalah kandang hewan. Nah, di lantai 2 itu yang naik tangga itu, disitulah para nenek moyang orang Batak Toba itu tinggal. Nah, yang kedua itu mungkin teman-teman pernah melihat ini, tarian tortor. Tarian tortor memiliki asal-usul dari tanah Batak, tepatnya Batak Toba. Adapun daerah tersebut adalah daerah yang meliputi Tapanuli Utara. Tari tortor atau menari tortor biasanya ini diiringi dengan gondang, seruling, sarune, hasapi, dan itu merupakan musik khas dari Batak Toba. Dan tarian tortor ini bukan sekedar tarian semata saja teman-teman, namun ada banyak makna yang tersaji dalam tarian tersebut. Tarian tortor adalah sebuah bentuk komunikasi dalam acara-acara Batak Toba di antara tuan rumah atau dikenal dengan hasuhutan dengan seluruh partisipan yang mengikuti upacara adat yang sedang berlangsung. Nah, jadi Ibu, kalau misalkan Ibu nanti berkunjung ke sini untuk penyambutannya ataupun penyambutan secara resmi, mungkin Ibu berkunjung melakukan penelitian di Universitas Tapanuli Utara ini. Nah, penyambutan yang akan dilakukan nanti Bu, salah satunya adalah menunjukkan tarian tortor, karena ini merupakan komunikasi kita kepada pendatang itu. Nah, yang ketiga itu menarik teman-teman. Orang Batak Toba itu memberikan marga kepada orang asing yang menikah dengan orang Batak. Jadi teman-teman kalau mau menikah, lihat ini saja. Orang Batak yang menikah dengan pasangan beda suku, walau sebenarnya adat ini di budaya Batak bukan sekedar untuk memberi marga di belakang nama seseorang saja, tetapi menjalankan tradisi orang Batak dari nenek moyang. Jika sesama orang Batak bertemu dengan orang Batak, ungkapan ataupun kalimat yang biasa kita sapa kepada teman orang Batak itu adalah, dalam bahasa Bataknya ini seperti ini Bu, Jolosinukum marga asabinoto pertuturan. Yang maksudnya itu adalah tanya dulu marga supaya paham bersilsilah atau keluarga. Nah, salah satu umpama atau ada juga pantun yang menyebutkan ataupun kalimat asados na kok nados nang tuat na molo hita majalu adat laus hita menggarar adati hot pejabui ala hot margulang-gulang manang siad dia peberei mangalap boru sayho doi boru ni tulang sinua bulu sibahin nalas sinua pertuturan sibahin nagabes jala horas. Yang kurang lebih artinya seperti ini. Jika kita menerima adat, kita harus membayar adat tersebut. Dan dari manapun dari manapun bere mendapat boru ataupun pasangan, boru itu tetap borunya tulang. Dan disitulah pentingnya memberi marga kepada siapapun yang akan menerima adat Batak. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau misalkan menikah sama orang Batak itu, nanti juga teman-teman akan diberikan marga seperti penjelasan yang sudah saya buat ini. Supaya acara adatnya itu supaya berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat itu orang Batak Toba itu sering yang namanya itu berpantun atau dalam bahasa Bataknya itu yaitu marupasa.
Upasa merupakan salah satu ragam sastra lisan yang dimiliki masyarakat Batak Toba. Upasa merupakan pantun dari orang tua atau nenek moyang etnik Batak terdahulu yang berisikan pesan atau nasihat kehidupan yang di dalamnya juga terdapat nilai-nilai karakter, budaya, dan kemanusiaan. Nah, dalam pesta pernikahan biasanya itu dari pihak lelaki akan menyampaikan harapan-harapannya itu dalam bentuk upasa ataupun pantun. Kemudian dari pihak perempuan itu ataupun tulang yang biasa nama dalam bahasa Batak itu paman itu disebut dengan tulang. Kemudian tulang dari perempuan ini akan membalas upasa tersebut dan memberikan nasihat dalam bentuk upasa kepada kedua pasangan tersebut. Nah, selanjutnya adat istiadat orang Batak Toba itu. Yang pertama itu adalah dilarang menikahi satu marga. Nah, masyarakat Batak Toba itu memiliki hampir 400 lebih jumlah marga. Menikah dengan lelaki ataupun perempuan satu marga sangat terlarang di kebudayaan orang Batak. Walaupun berasal dari keluarga yang tidak sama bahkan tidak ada hubungan keluarga sama sekali, menikah dengan orang yang tak semarga tidak diperbolehkan. Menurut adat, orang yang memiliki marga yang sama walaupun tidak dalam keluarga yang sama, tetaplah memiliki hubungan saudara dan dianggap merusak silsilah. Bukan hanya semarga saja, tetapi ada juga beberapa marga yang berbeda, tapi masih dalam hubungan silsilah. Jadi seperti ini, Bu. Dilarang menikahi satu marga itu. Maksudnya ini, contohnya Bu, saya itu adalah marga Manalu. Jadi saya tidak bisa menikahi perempuan yang bermarga Manalu. Nah, di sini juga ada juga bukan hanya semarga saja, tetapi ada juga perjanjian nenek moyang kami seperti terdahulu, seperti marga Manalu itu, nenek marga Manalu itu melakukan perjanjian kepada marga Banjarnahor, sehingga saya itu tidak bisa menikahi yang bermarga perempuan Banjarnahor seperti itu. Nah, inilah Bang, inilah Bu, prinsip orang Batak ini. Cinta pertama bukan dimulai dari pandangan pertama, tetapi setelah menyebutkan marga ini. Makanya kita tidak bisa menikahi satu marga kita. Yang kedua itu, ini adalah menikahi pariban ataupun sepupu. Dalam adat dan kebudayaan Batak, menikahi pariban ataupun sepupu adalah alih-alih jodoh, mencari jodoh dari keluarga lain. Pariban dianggap sebagai jodoh yang pantas karena sudah diketahui asal-usul keluarganya. Pariban atau sepupu yang boleh dinikahi juga bukan sembarang sepupu. Untuk anak laki-laki pariban, yang boleh dinikahi adalah anak dari saudara laki-laki ibu, sedangkan anak perempuan boleh menikah dengan anak dari saudara perempuan ayah. Makanya hati-hati kalau orang Batak menikahi pariban. Nah, yang ketiga itu, kita juga sering, adat kita itu martarobo namanya, Bu. Martarobo artinya itu berbincang-bincang untuk mencari hubungan silsilah keluarga. Biasanya jika kita bertemu di perantauan sana, mungkin ada orang Batak di sini teman-teman, kalau kita bertemu di sana, kita akan menanyakan marga kita, marga teman kita, marga ibu dari, mungkin kalau sudah berpasangan kita menanyakan marga pasangannya. Hal ini kan tujuannya agar bisa menemukan hubungan pertalian, persaudaraan berdasarkan marga. Selain itu, martarobo juga merupakan adat istiadat yang tetap digunakan sampai sekarang karena dengan mengetahui silsilah marga kita ya, kita bisa memanggil seseorang dengan sebutan yang tepat seperti pariban atau sepupu, iboto atau kakak, tulang atau paman, bou atau saudara perempuan bapak, amang boru atau paman, dan masih banyak panggilan orang Batak lainnya. Nah, seperti ini, Bu. Berikut adalah tarobo dari marga saya, Bu, marga Manalu. Kalau saya itu asli ini 2, 4, 6, 8, 9. Jadi ini saya ambil contoh di 9 keturunan. Jadi sampai nomor 9, Manalu nomor 9. Jadi saya keturunan sekarang, Bu, Manalu nomor 17. Jadi masih banyak ke bawah, Bu. Ini contoh tarobo toga Manalu. Nah, yang keempat itu orang Batak itu sering adatnya itu yaitu mengulusi. Adat istiadat orang Batak mengulusi dilakukan dalam upacara atau acara-acara yang dilaksanakan orang Batak. Dan ulus yang digunakan di sini atau kain yang digunakan itu adalah kain tenunan asli orang Batak yang biasanya itu harganya 400 sampai jutaan rupiah. Ulus yang merupakan kain tradisional Batak ini
digunakan untuk beberapa hal sesuai dengan fungsinya, seperti upacara pernikahan, upacara adat, maupun upacara kematian. Ulus yang digunakan juga berbeda-beda jenisnya. Selain perbedaan untuk penggunaannya, perbedaan jenis ulus juga menunjukkan strata seseorang dalam lingkungan sosial. Jadi Bu, baru-baru ini penggunaan, biar saya jelaskan tentang penggunaan ulus ini. Baru-baru ini Bapak Menteri Luhut Panjaitan dengan Bapak Jokowi itu baru saja mengunjungi Tapanuli Utara. Terus pada saat penyambutan itu, ulus yang yang diberikan oleh Raja Adat Tapanuli Utara ini berbeda ulusnya yang diberikan kepada Bapak Luhut Panjaitan dengan Bapak Presiden Jokowi. Karena ini ulusnya itu tergantung strata seseorang gitu. Nah, yang kelima itu mungkin teman-teman yang mau menikahi sama perempuan Batak ini bisa diperhatikan ini. Tuhor atau mahar. Tuhor atau mahar memang yang paling ditunggu kalau orang Batak mau menikah. Biasanya tuhor ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Dan sebelum melakukan pesta pernikahan, biasanya akan dibuat pertemuan antara orang tua dari laki-laki dan tulang paman dari perempuan. Dan tulang ataupun paman dari laki-laki. Keluarga yang masih sangat memegang erat kebudayaan Batak ini biasanya akan menentukan tuhor yang semakin mahal sesuai dengan tingkat pendidikan anaknya. Tuhor ini nantinya akan digunakan untuk keperluan pesta, perlengkapan pernikahan, dan acara-acara adat lainnya. Jadi teman-teman lelaki mungkin kalau misalkan sekarang ada memiliki pasangan ataupun teman-teman dekat yang orang Batak, siap-siaplah mencari uang banyak. Nah, yang kelima, yang selanjutnya untuk organisasi sosial di Tapanuli Utara. Di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Tarutung, meskipun orang Batak Toba dikenal dengan orang yang lancang berbicara dan keras, dan daerah Tarutung juga dikenal dengan kota wisata rohani, tetapi rasa toleransi antara masyarakat sangat dijunjung tinggi, baik dalam perbedaan agama, suku, ras, dan martabat tidak menjadi masalah dalam kerukunan antar masyarakat. Sosialisasi yang tinggi ditunjukkan oleh masyarakat Tarutung jika teman-teman ataupun ibu mendatangi ataupun mengunjungi daerah kita di sini. Kita menyambut teman-teman dan ibu dengan ramah tamah. Nah, yang selanjutnya itu adalah makanan khas daerah Tarutung ataupun Tapanuli Utara. Yang pertama itu adalah ikan arsik. Arsik ini Bu, ikannya ini ikan mas, dan biasanya ini ikan mas yang direbus dengan perpaduan ataupun kombinasi bumbu-bumbu asli ataupun rempah-rempah dari daerah kita ini. Dan biasanya ikan ini disediakan pada saat acara pesta pernikahan, dan ini menjadi lauk untuk kedua pasangan. Nanti mereka suap-suapan. Yang kedua itu ada nasi nembur. Nasi nembur ini adalah ikan nila panggang. Ikan nila panggang, tetapi ini juga setelah dipanggang, terus di bumbu-bumbunya itu ada yang namanya andaliman. Mungkin teman-teman pernah dengar andaliman, itulah makanan ataupun bumbu yang sangat mencolok pada makanan ini. Kemudian naniura. Nah, naniura, uniknya ini naniura ini adalah ikan mas yang mentah. Tetapi ini dibelah dua, kemudian bumbunya itu juga dicampur dari rempah-rempah. Jadi di sini tidak ada micin, Bu, ataupun masako jadi rasanya ini sangat asli. Kemudian ada saksang, makanan khas kita. Kemudian ada kue ombus-ombus. Kue ombus-ombus ini terbuat dari tepung beras yang di dalamnya itu ada gula merah dengan campuran kelapa. Kemudian dibungkus dengan daun pisang. Biasanya makanan ini disediakan oleh pihak perempuan pada saat pesta pernikahan. Kemudian ini nanti akan dibagikan kepada warga ataupun masyarakat yang datang ke pesta itu, seperti itu. Nah, yang keenam itu juga mie gomak. Mungkin teman-teman pernah merasakan ini mie gomak. Nah, keunggulan dari mie gomak ini ada sebenarnya dari bumbunya itu.
Di sini dibuat bumbu andaliman. Mungkin sudah familiar ya. Tapi rasanya sangat enak. Melebihi pizza dan lain-lain. Nah, yang ketujuh, yang terakhir itu, lapet. Lapet itu juga hampir sama dengan kue obus-obus, tetapi struktur dari makannya itu lebih lengket. Dan di dalamnya juga dibuat gula merah dengan kelapa dan dibungkus dengan daun pisang. Nah, biasanya itu kalau dalam acara-acara adat, acara gereja, acara keagamaan, ini yang disediakan. Jadi berbeda manfaat dari kue obus-obus dengan kue lapet ini. Nah, setelah itu ini lokasi wisata daerah Tarutung. Nah, kita juga dikenal dengan kota wisata rohani. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau vlogger ataupun mau jalan-jalan sini, kita ada di sini ada yang pertama itu Salib Kasih. Nah, Salib Kasih ini adalah ceritanya ini di sini adalah sejarah pertama sekali orang Jerman memperluas ataupun mengenalkan Injil ke daerah Batak. Dan pada zaman dahulu orang Batak itu belum memiliki keyakinan dan beberapa dari misionaris itu dimakan sama orang Batak. Tapi sekarang tidak ada lagi ya teman-teman, jangan takut. Nah, yang kedua itu adalah air soda Tarutung. Mungkin teman-teman belum pernah dengar. Air soda ini mungkin teman-teman bisa melihat di Google. Air soda itu cuma ada dua di dunia. Yang pertama itu di Venezuela, yang kedua itu di Tarutung, di Indonesia. Jadi kita bangga sebagai orang Tarutung. Dan rasa air soda ini sama dengan rasa Sprite. Mungkin teman-teman kalau ada waktu nanti rasa Sprite. Dan kalau kita mandi sini kita menyembuhkan penyakit gatal-gatal ataupun badan capek, di sini langsung terasa, sangat terasa. Dan jangan takut teman-teman, ini dijaga oleh pemerintah dan kebersihannya juga dijaga sama pemerintah gitu. Yang ketiga itu ada pemandian air panas. Nah, pemandian air panas ini muncul karena letusan gunung berapi pada zaman dahulu, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, sampai sekarang juga dikelola sebagai tempat wisata dan ini menjadi ikonik yang sangat unggul di Tarutung. Mungkin ada kalau mau ke Medan ataupun karena Tarutung ini juga jalur lintas antar provinsi ke Riau, ke Jakarta. Jadi mungkin banyak pengunjung-pengunjung yang di sini. Nah, yang keempat itu ada Bukit Doa. Bukit Doa ini teman-teman, kalau misalkan kalian lagi jomblo atau misalkan ada harapan-harapan besar, mungkin teman-teman datang ke sini karena kalau kita berdua di sini dipercaya doa kita itu cepat terkabul. Tapi saya juga belum merasakan sih. Yang kelima itu adalah pemandangan Huta Gijang. Lokasi pemandangan Huta Gijang ini berada di Kota Muara, 3 jam dari Kota Tarutung. Nah, rencananya lokasi Huta Gijang ini mau dibuat sebagai wisata nasional. Nah, dari sini kita bisa melihat sudut dari Pulau Danau Toba dan keindahan dari Danau Toba dari sini. Karena posisi dari tempat ini sangat tinggi. Jadi misalkan teman-teman mau ada waktu libur, dekat kok dari Padang dari sana, bisa datang ke sini. Terima kasih. Oras Ngoleate. Teman-teman, saya juga mau menunjukkan sedikit video yang sudah saya siapkan. Mungkin tidak seberapa, tetapi biar lebih menghibur sedikit. Izin ya, Bu. Silahkan Wiriadi, kalau ada video yang mau disajikan. Horas.
Suaranya kedengaran nggak? Bisa? Ya, coba lanjut. Salam mahasiswa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Wisono Manado. Saya berasal dari Universitas Patimura Ambon dan asli daerah saya merupakan Sumatera Utara, Medan. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dari daerah asal saya, yaitu Tarutung. Daerah Tarutung merupakan daerah yang berasal di Provinsi Sumatera Utara, ibu kota Medan. Dan Tapanuli Utara ini merupakan salah satu kabupaten dan salah satu tradisi ataupun kebudayaan yang kami miliki. Dan karena dominan di daerah ini adalah suku Batak, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu tradisi ataupun kebudayaan dari suku Batak, yaitu tarian tortor. Tarian tortor merupakan tarian yang berasal dari Sumatera Utara, suku Batak, dan begitu juga di daerah kami wilayah Tarutung. Dan seperti pada umumnya, tarian tortor ini selalu diiringi dengan musik yang khas di Batak, yaitu gondang dan seruling. Berikut adalah contoh tarian dari Batak ataupun gerakan dari suku Batak. Demikianlah penjelasan saya tentang salah satu kebudayaan atau tradisi berasal dari Sumatera Utara, yaitu tarian tortor. Terima kasih teman-teman. Horas, Tabea, Automation. Salam kampus Batudara. Nah, demikianlah teman-teman presentasi saya tentang kebudayaan dari daerah Tarutung. Atas kekurangan kesalahan pada saat presentasi, saya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dibuat di chat supaya kita diskusi. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih banyak Wiryadi, luar biasa ya. Ini kalau ada pemilihan siapa yang akan menjadi the next Menteri Pariwisata, Ibu akan calonkan Wiryadi sebagai salah satu Menteri Pariwisata karena luar biasa ya. Bagaimana Wiryadi berusaha menampilkan ya baik dari aspek budayanya ya, kemudian pariwisata, makanan, tarian, semuanya dicoba untuk memberikan dalam waktu yang singkat ini secara komprehensif ya kepada kami semua yang mungkin sudah ada yang pernah berkunjung ke Tapanuli Utara, mungkin juga belum ya mengunjungi Tapanuli Utara. Tapi ada beberapa catatan yang sama-sama kita bisa garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Wiryadi tadi, bahwa di sana ternyata ya yang paling penting itu adalah marga. Nah, itu yang Ibu catat ya, karena Ibu mengampu juga mata kuliah hukum adat, marga paling penting di sana. Sehingga bagi siapa saja yang datang ke daerah Tapanuli Utara, di situ ada sebuah tradisi untuk memberikan marga kepada orang yang datang atau etnis lain ya. Sehingga mereka menjadi bahagian dari komunitas yang ada di Tapanuli Utara dengan marga yang diberikan tersebut. Kemudian juga ada sebuah larangan ya, tidak boleh menikah dengan marga yang sama. Ya, kemudian di situ juga sangat kuat sekali ya ikatan kekerabatannya, itu yang Ibu perhatikan ya, bagaimana tadi Wiryadi menampilkan silsilah, karena tidak seluruh mahasiswa atau seluruh individu yang ada di yang pernah Ibu pahami itu mengetahui bagaimana silsilah keluarganya. Tapi Wiryadi tadi mampu menampilkan sebuah gambar pada posisi mana
ya keluarga Manalu itu berada, dan Wiryadi juga mengetahui bahwa dia berada pada posisi Manalu yang ke-17. Itu menjadi catatan yang menarik ya, bagaimana seorang mahasiswa atau seorang masyarakat adat yang ada di Tapanuli Utara paham betul bagaimana silsilah keluarganya. Ya, karena ibu saja belum pernah itu bikin silsilah keluarga untuk sampai urutan ke-17 itu ibu belum pernah membuatnya. Karena memang membuat silsilah itu adalah sebuah pekerjaan yang rumit, perlu ada komitmen, perlu ada ketelitian pada garis keturunan mana saya berada. Dan itu tadi ditampilkan oleh Wiryadi. Jadi bagi ibu itu adalah sebuah hal yang penting ya yang dimiliki oleh generasi muda untuk mengetahui bagaimana budayanya, bagaimana sejarah kelahirannya, dan bagaimana nilai-nilai yang ada pada masyarakat adat di daerah kita masing-masing ya. Kemudian makanannya luar biasa, tadi ada beberapa yang hampir sama dengan kita ya, ada kue, ada lepet dan segala macam, itu mungkin familiar dengan daerah Sumatera Barat. Juga lokasi wisatanya ya, meskipun nuansanya lebih nuansa agama ya, artinya di situ ada tempat wisata Salib Kasih ya. Dan menarik juga, ternyata di sana juga ada air soda Tarutung ya. Kemudian ada juga pemandian air panas, juga ada Bukit Doa, dan juga sedang dibangun sekarang sebuah spot ya yang namanya Huta Ginjang untuk melihat bagaimana keindahan Danau Toba dari sebuah titik ya. Terima kasih banyak, dan tadi Ibu menikmati itu bagaimana Wiryadi menari ya. Ya, kami menikmati bagaimana gerakan-gerakan Wiryadi, bagaimana Wiryadi tersenyum ya kepada kami semua melalui video itu untuk menampilkan sebuah tarian tortor. Terima kasih banyak Wiryadi. Sebenarnya kita sudah berakhir nih, jam kita di pukul 16.30, tapi Ibu melihat ada banyak sekali chat di ruang chat ini ya yang ditanyakan kepada keempat teman-teman kita tadi ya. Kemudian ada ini apa ya? Ada pertanyaan dari Nur Hasanah ya, terkait dengan kebudayaan pada pernikahan. Apakah di Kolaka harus seperti itu? Ya, nah ini begini saja ya, karena waktu kita terbatas, ya mungkin bisa disimpan dulu pertanyaannya, lalu nanti kesediaan dari keempat teman-teman kita ini untuk memberikan jawaban tertulis, karena rasanya nggak cukup waktu lagi kita, karena sudah pukul 4:30 dan Ibu paham kita harus sholat asar ya bagi yang melaksanakan sholat asar di wilayah Sumatera Barat. Jadi apakah boleh ini Wiryadi, kemudian Rizka, Leres, dan Waerni melihat ya dengan baik apa saja yang menjadi pertanyaan di chat ini, lalu mohon nanti memberikan jawaban secara tertulis. Ibu akan share nanti jawaban-jawaban tertulis itu di WhatsApp grupnya Pendidikan Multikultural. Boleh ya? Boleh Bu, boleh. Boleh, oke. Kira-kira sudah bisa diperhatikan atau bagaimana caranya ini agar keempat teman-teman tadi bisa melihat seluruh pertanyaan yang ada di menu chat? Rizka sudah screenshot Bu, nanti Rizka yang kirimin ke teman-teman yang 3 orang ini. Baik, terima kasih banyak Rizka sudah ada inisiatifnya ya untuk merecord ya atau men-screenshot dari pertanyaan kawan-kawan. Yang jelas, Ibu sebagai pengampu mata kuliah pendidikan multikultural mengucapkan terima kasih juga ya kepada keempat tamu mahasiswa kita ya atas kesediaannya mempresentasikan mengenai budaya, mengenai makanan, destinasi wisata, dan berbagai hal yang menarik untuk kita simak bersama pada mata kuliah kita. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang tetap setia ya ada dalam grup dalam Zoom meeting ini, sehingga mudah-mudahan silaturahmi antara kita semua dengan teman-teman di berbagai wilayah Indonesia tetap terjalin ya. Terutama tadi ada janji-janji kalau kawan-kawan ingin berkunjung ke daerah kami, jangan lupa hubungi kami akan menemani kawan-kawan untuk mengunjungi destinasi dan tempat-tempat kuliner terbaik kami. Nah, itu adalah sebuah janji yang manis ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan silaturahmi ini di luar dari forum Zoom meeting kita. Dengan demikian, Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kita semua, kepada kawan-kawan ya yang sudah memberikan presentasinya. Ibu tutup kuliah kita dengan alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. bertemu minggu depan ya dengan kawan-kawan dari daerah yang lain ya untuk mata kuliah untuk bidang musik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Hai Septi. Terima kasih. Denny. Septi. Aduh.